اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi tahirin wa ashabihi muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang pemaparan ayat Al-Quran dan penjelasan ayat Al-Quran terkait urgensitas berfikir. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas bersama tentang bagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kenapa kita harus selalu berfikir. Ketika kita menelaah buku-buku hadis, maka kita akan menemukan satu hadis yang indah yang disebutkan oleh Rasul untuk menjelaskan kenapa kita harus berfikir. Kata beliau, rak'atani khafifatani fi tadabbur khairun min qiyami lailatin. Kata beliau, melakukan 2 rakaat dengan sederhana tapi didasari dengan perenungan lebih baik daripada menghidupkan suatu malam dengan ibadah. Ini membuktikan bahwa bagaimana pengaruh dan andil perenungan dalam nilai dan kualitas ibadah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan seorang yang berakal. Kata beliau, wasifatul aqili idza arada ay yatakallama tatabbar fa in kana khairan takallama faghanim wa in kana syarran sakata fasalim. Kata beliau, seseorang yang berakal adalah dia yang ketika ingin berbicara maka ia berpikir terlebih dahulu. Jika apa yang ia bicarakan itu manfaat baik, maka ia akan berbicara dan ia akan mendapatkan manfaat dari pembicaraannya. Tapi kalau seandainya apa yang ingin ia ucapkan adalah keburukan, maka ia akan diam dan ia akan selamat dari malapetaka. Jadi kata Rasul, ciri-ciri seorang yang berakal adalah ia selalu memperhatikan setiap omongannya, setiap tingkah lakunya. Semua perbuatan yang ia lakukan pasti memiliki dasar yang kuat, memiliki hikmah tertentu, memiliki ilmu yang menjadikan amal tersebut adalah amal yang mulia. Seorang yang berakal mustahil akan menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena sebelumnya
ia sudah berpikir, merenungi apakah apa yang ia katakan itu manfaat atau mudarat. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu penjelasan dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, awsini, wahai utusan Allah, berilah nasihat kepadaku. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apakah kalau aku memberikan nasihat kepadamu, kamu akan melakukan nasihatku? Orang tersebut menjawab, iya. Pertanyaan Rasulullah diulang sebanyak 3 kali dan orang tersebut menjawab iya. Rasulullah meneruskan, fa inni usika idza anta hamamta bi amrin fatadabbar aqibatah fa iyyaku rushdan famdhihi wa in yaku ghayyan fantahi anhu. Jadi kata Rasul, aku wasiatkan, aku berikan nasihat kepadamu, jika kamu bertekad, memiliki niat untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya kamu berpikir sebelum kamu melakukan. Seandainya sesuatu tersebut adalah baik, manfaat, maka lakukanlah. Tapi kalau seandainya sesuatu itu madarat, tidak manfaat, maka tinggalkanlah. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Nabi memberikan nasihat kepada umatnya. Bahwa nasihat pertama Nabi adalah berpikir. Karena semua perkembangan, semua kebahagiaan akan bisa diraih oleh manusia dengan berpikir. Kita tidak akan bisa memakmurkan negara kita tanpa berpikir. Kita tidak akan mensejahterakan masyarakat kita tanpa berpikir. Jadi berpikir memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan dan kesengsaraan kita tergantung apakah kita suka berpikir atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal sebagai pembeda antara kita dan hewan. Kalau seandainya kita mampu untuk menggunakan akal kita dengan baik, maka kita bisa melebihi malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah para malaikat untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam mampu untuk menggunakan akalnya dengan baik dan menempatkan akalnya sesuai pada tempatnya. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang keislaman kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.